di Barbershop. Untuk sobat malam nih, jangan lupa untuk subscribe channel kita di Mahakrea Live dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya serta untuk men-share, like dan komen. Dan gua malam ini di episode ketiga ini mau ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu legend di Kota Serang, terus juga salah satu pengusaha sukses juga di Kota Serang. Dan nggak malu kan dia? Dan bisa dibilang guru gue lah, guru Om Ake alias Mas Billy. Berarti lo ngomongnya harus gini. Harus gini ya. Jadi kalau misalnya ngobrol sama Om Ake nih nggak kuat, pengennya ketawa, jangan apa ya? Dari awal kenal juga gue tuh berawal dari tongkrongan yang receh banget ya, men. Gue dikenalin sama saudara gue Bobby. Pada saat itu lo masih kerja di salah satu distro salah satu clothing baju ya, clothing di Serang. Nah, Om, gue mau tanya sih Om, awal karir lo gitu, lo tuh asli mana? Gua orang tua gua dari luar Jawa, tepatnya dari Sulawesi sama Sumatera. Tapi gua lahir di Jakarta dan gua gedenya di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, di Surabaya. Bonek. Oh, di Jawa. Gue tapi lo mau nggak sih jadi pendukung Arema? Hah? Mau nggak sih? Udah luar ada lagi. Bonek mania. Itu lo besar di Surabaya. Gue pindah-pindah di Surabaya juga. Oh, iya, Pindah dari Surabaya ke Sidoarjo, tempat terakhir tuh di Porong. Porong itu yang Lapindo ya. Nah, terus ceritanya bisa ke sana tuh gimana? Jadi gua dari kecil ikut orang tua angkat di Surabaya, di Sidoarjo itu selama 17 tahun. Orang tua gua kan kerjanya pindah-pindah tuh di Jakarta, ke Surabaya, ke Bali, kemana-mana. Terakhir orang tua bokap gua kerja di Cilegon. Akhirnya menetaplah di Cilegon. Nah, setelah 17 tahun di sana gua ditariklah ke Cilegon itu karena bikin sekolah di sana karena orang ya di sana tuh parah dari pergaulan parah ya. Sebetulnya nggak parah-parah banget sih. Ya nakalnya anak sekolah gimana sih? Zaman lo muda lah ya, nakal kayak gimana. Terus juga pada saat lo di Jawa sana di Surabaya, orang tua lo pindah kerja lo nggak ikut kan? Pas sampai akhirnya orang tua ditugaskan di Banten ini, akhirnya lo juga ikut. Enggak disuruh pindah. Oh, disuruh pindah. Digusur lah ya. Dan akhirnya pertama kali menetap itu di Cilegon. Di Cilegon dulu. Ini tahun? Lama banget. Jadi 91 lah gua di Cilegon. Gue baru lahir loh. Hah? Baru lahir loh. Terus sebenarnya baru lahir. Beda 2 tahun ya. Bisa dicontoh nih. Kan orang-orang taunya Om Ake itu adalah salah satu musisi bisa dibilang Kota Serang dan Cilegon lah ya. Walaupun sekarang katanya nggak mau disebut lagi musisi ya. Terus Om, gue pengen tahu ceritanya sebelum proses yang jadi sekarang ini jadi salah satu pengusaha di Kota Serang ini. Ceritanya gimana sih lo bisa jadi ketemu teman-teman terus lo jadi anak band gitu? Kalau dari musik sih awalnya sih gue dari sekolah juga udah main musik. Ya? Sampai gue lulus, gue ketemu teman-teman. Gue tinggal di Cilegon, ya. Tapi justru setelah gue lulus SMA, teman-teman gue banyak orang Serangnya. Jadi akhirnya gue lebih apa ya, karena di sana di Cilegon teman-teman yang SMA gue udah pada ngilang semua. Akhirnya gue main dong di Serang yang memang pada waktu itu Serang buat musik sih. Gue lihat kayak wadah lah ya. Wadahnya ada dulu di Serang ini, ada kayak Dekade, kayak gitu nongkrong-nongkrongnya. Disitulah gua bisa ketemu teman-teman yang lain. Itu siapa aja teman-temannya? Pasti kalau orang Serangnya tahu nih. Awalnya sih Lufan Sakitusi, Rudi, ya. Rudi itu adik yang sama Lufan ya. Gua ngeband sama Lufan Sakitusiknya. Itu kalau zaman dulu mah
ada Nge-gym gitu. Enggak, gua sempat ngeluarin album. Oh, udah langsung buat band. Buat band sama lupa nama Andri Begeng. Andri Begeng, oh ya, Klinik. Iya, salah satu ini ya. Gua bikin klinik. Nah, lumayan gua boleh dibilang dulu ngawalin bikin ini album lah, mini album ini label Ini gitu, label. di Serang lah gitu. Salah satu band yang pertama punya album di Serang. Dan pun itu indie label ya. Ya, karena emang dulu kan karena kalau musik itu kan mau bisa dibilang bebas lah ya. Nggak perlu ada yang kata-kata yang disensor. Iya, masih. Apa. Itu lo tetap jadi vokalis? Ya, memang awalnya vokalis ya. Masih vokalis lah. Tapi wah, setelan lo fashion lo dulu sama yang sekarang pasti beda kan? Kalau dulu kan bisa dibilang gua juga memperhatikan lo gitu. Ini orang keren banget gitu kan. Emang sekarang gua nggak keren. Nggak keren juga. Karena sudah punya anak 4. Nggak, masih keren kok. Masih keren. Gua senang banget gitu melihat musisi-musisi pada saat itu gitu, kayak misalnya lo udah mulai dari pakai sepatu Converse gitu kan, terus rambut miring gitu ya. Ini udah Alay banget ya. Iya, terus di blonder ya, malah di blonder namanya. Iya. Terus kalau manggung lu pokoknya aksi banget, keren banget ya. Terus berawal dari band klinik. Nah, waktu itu bubar atau Gue keluar. lu keluar? Ini bisa diceritain dong, lu kenapa keluar terjadi konfliknya? Biasanya kalau anak-anaknya itu pasti Ada apa ya? Dulu ada masalah Beda pendapat. pribadi. Enggak. Gue nggak ada masalah sebetulnya sama band. Jadi gue sendiri yang keluar karena gue mesti ke luar Jawa waktu itu ke Manado. Oh, lu balik kampung halaman Ke halaman bokap ya? Selama setahun di sana bertani dari pegang mic akhirnya pegang cangkul bro. Emang lo udah memutuskan untuk keluar? Gue mesti Enggak, karena waktu itu memang ya kondisinya emang lagi kacau, gua juga kacau gitu. perlu uang banget gitu mungkin. Enggak. Oh, jadi Saat ada itu masalah pribadi lah gitu tuh. Masalah. keresahan diri lo lah ya. Yang nggak bisa Akhirnya dipungkiri. pindah ke sana selama 1 tahun di sana dan akhirnya balik ke sini lagi ke Serang. Nah, balik ke Serang tahun 2000 awal. tahun 2000 pertengahan 2000. 2000 awal. Abis ke Rismon lah ya? Iya. Iya, 98 ke Rismon, tahun 2000 udah mulai agak stabil, lo balik ke Serang. Terus pertama balik ke Serang itu nongkrong dulu kah? Apa langsung buat band kan? Nongkrong dulu. Nongkrong dulu. Ada teman-teman, bandnya udah mulai rame. Iya. Akhirnya gua ketemu Yuna waktu itu. Om Yuna. Yuna Iya. sama Ricky. Ricky siapa nih? Ricky Septiana. ini apa bandnya Chasing the Sun. Jesse Desan. Om Ricky Poring. Om Ricky Poring. Lo diajakin untuk gua justru gua yang ngajak sama Om Ludi juga. Oh. Ludi Sakit Musik waktu itu bikin band lah gitu, iseng-iseng ngejam lah Oh, itu cuma iseng-iseng aja awalnya. Tapi setelah ini kayaknya asik di seriusin nih. Nah pas diseriusin Ludinya cabut. Gitu. Jadi itu nama bandnya pas berawal dari ngejam terus itu dibuat nama band nggak sih atau terbentuknya band Dulu Splois? sebelum Splois itu X Radio. X Radio. Iseng-isengnya. Gaya ya. Gaya ya. Jam aja ini pakai nama Oh, gitu. ada belum pernah manggung. Berarti berawal dari X Radio. X Radio lo mulai ngejam, terus terbentuklah. Ini gimana ceritanya bisa terjadi terbentuknya band Splois? Ya sebenarnya sih nggak ada apa ya? Nggak sengaja? Nggak sengaja Nggak aja. sengaja. Yang dari iseng-iseng tadi coba bikin band ya berjalan aja gitu kan. Itu formasi awal siapa itu? Gua, Ricky Poring, terus Yuna sama Jejen. Oh, Juli belum masuk? Belum masuk. Yang drummernya siapa? Jejen. JJ. Jejen. Akhirnya udah jalan, akhirnya Oni masuk. Pas Oni masuk, ya sampai kita ngeluarin Sempat punya album juga? albumnya split album sama Klinik. Split album sama Ada Klinik. 4 lagu kita masing-masing dari Klinik 4 lagu, Splois 4 lagu. Berarti udah emang jam terbang Splois itu banyak banget ya kalau misalkan sampai sekarang
sekarang bisa dibilang ya, walaupun sekarang gue nggak tahu nih ini vakum apa membubarkan diri ini gue belum tahu. Jadi untuk sobat malam gue juga mau ngorek-ngorek lebih dalam nih tentang Om Ake aka Maxi Billy Barbershop. Terus juga untuk sobat malam juga jangan lupa untuk subscribe channel kita, sekali lagi nih nyalakan lonceng notifikasinya. Dan Om mau lanjut nih Om, terus lo di Splois, habis dari Splois itu kan polemik di Splois, gue juga ngikutin banyak ya, banyak banget pergantian personil ya. Dari mulainya gitarisnya Om Oni cabut, masuklah siapa? Additional player dulu Yogi kalau nggak salah. Terus juga Om Yuna cabut, sempet diganti sama Edo ya. Edo. Dan yang bertahan itu cuma 3 orang dulu. Lo, Ricky, sama Juli. Dan awal mula band Splois itu kan bergenrenya bukan Splois yang terakhir ya, yang terakhir ya. Itu kenapa sih? Jadi tadi apa? Ngikutin pasar kah? Nggak ngikutin pasar juga. Ya karena berganti-ganti personil itu. Jadi emang awalnya kalau gue pribadi sih gue lebih cenderung ke apa ya, punk ska yang gitu sukanya, ska yang gitu. Dan sama si Ricky klop, Juli juga klop masuk kan, semua kalau ska jadi satu. Bener. Tapi lo pernah nggak sih ngerasain jadi anak band itu punya grupis yang banyak? Pernah nggak tuh? Ya nggak masalah, ini kan cerita masa lalu lo gitu kan. Yang penting nggak ngebongkar kesalahan. Masa iya itu? Gua tahu Om Ake ini adalah salah satu superstar segitu. Salah satu superstar yang dulu tuh kalau misalkan turun panggung, wow, cewek-ceweknya banyak banget. Gak cuma sedikit. Tapi ya itu namanya. Itu lo pernah ngerasain yang namanya jadi superstar nggak sih waktu jadi anak ini? Gak apa-apa. Kalau kamu sama nggak apa-apa. Ya apa ya? Ya ada kebanggaan tersendiri aja. Sendiri ya. Dan gue dikenal sama dikenal. Udah pernah ngerasain fase-fase itulah. Jadi band yang hampir 1 minggu bisa 3 kali manggung di kota ini gitu tuh. Meskipun ya antar gig aja gitu, gigs gitu kan. Ya lumayan aja sih. Lumayan aja ya, karena dulu nggak nyari uang ya. Hobi aja gitu ya. Hobi tapi dapat duit. Alhamdulillah bisa bayar kosan. Waduh, kalau misalnya ngomongin masa lalu lu waktu jadi anak band nggak ada habisnya. Kalau misalkan dibikin novel itu panjang banget. Novel ya, iya. Bener, pokoknya itu jadi kenangan itu aja, sinetron. Iya. Mungkin juga nanti editornya nampilin footage si Om Ake waktu manggung nanti ya. Lebih jelas. Atau kalau akun Instagramnya Maxi Billy Barbershop tuh lebih jelas ya. Maxi Billy _ the barber. Oh, Maxi Billy _ the barber. Nah, ini ceritanya gimana? Lo bisa buka barbershop? Kalau barbershop sendiri awalnya usaha bareng-bareng. Sebelum gue buka barbershop, gue bikin distro dulu, clothing. Oh iya, benar. Itu merchandise band waktu itu kan. Nah, isinya merchandise band. Dari band lokal ke band luar ya. Terus apa namanya? Salah satu temen dulu Farid ngajakin join di situ, terus ngajakin join buat bikin barber karena memang gue dari dulu suka nyukurin teman-teman. Iya, bener ya. Awal kali nyukur juga bukan pakai gunting ya? Iya, pakai silet. Pakai silet. Model curannya itu sasak. Abis dicukur langsung kuning itu tuh. Iya. Pecah-pecah. Dan itu tahun berapa begitu? Lo 2011 gue mulai meniti karir sebagai mamang cukur tuh 2011. Karena Farid, emang Farid itu sebagai jembatan gue. Terus terang aja gue banyak terima kasih sebetulnya sama Farid karena teman gue saat itu udah menjembatani gue untuk bisa bertahan sampai sekarang buat buka barber ini. Itu Farid tuh bisa dibilang salah satu orang yang gue benci juga sih. Gimana? Gue parah sih. Kan DJ lo tuh. Perjalanan cinta gue tandasnya Farid. Dari 2011 dan terus juga lo memutuskan untuk buka barbershop secara sendiri ya. Itu lo sendiri ajakah yang jadi tukang cukur ya, atau lo punya karyawan?
awalnya sih sendiri dulu selama 3 tahunan gue survive sendiri, terus gue akhirnya gue ketemu sama Ceki, diajakin Ceki untuk gabung di Salbai 34. Waktu itu sebelumnya emang gue punya planning berdua nih yang Ceki, ternyata tempat yang kita mau ini udah diisi sama siapa? Heru JTFF. Oh, Heru JTFF. Akhirnya kita bertiga nih gabung bikin Salbai 34 kayak gitu. Jadi isinya ada masih Billy Barber, ada Protein juga ya, ada JTFF sama Salbai Coffee. Tapi emang dari awal sebelum lo di Salbai itu kan punya tempat sendiri ya, gitu ya, bareng sama usaha clothing lo itu ya. Dulu namanya Polygram, tapi namanya tetap di Barber itu masih Barber ya. Nah, menguntungkan nggak sih kalau misalkan dari band ke usaha barbershop ini jadi itu ngasih nggak? Ya lebih kalau untuk band sih apa ya? Kalau band kan kita buat barang-barang. Iya, bagi istilahnya. Ya itu nggak bisa dijadiin patokan gua buat pendapatan gua ini lah gitu. Ya itu mah buat dapat duit dari band, ya larinya buat ke band lagi, kayak buat latihan, buat bikin album. Dari mana? Kalau dari kita sendiri ya nggak mungkin lah ya kan. Tapi band lo tuh sebesar Silon Seven, Peter Pan ya. Kan band gua cuma sebesar Noah. Anda sombong. Band gua sebesar Noah. Berarti 2011 sampai 2020 ini sudah jalan 9 tahun ya? 9 tahun. Ya 9 tahun udah sekarang punya tempat yang baru lagi. Nah, suka dukanya menjadi pengusaha barbershop ada nggak sih? Ditinggal karyawan? Ya. Enggak, kalau buat gua ditinggal karyawan itu sebuah proses ya. Jadi itu apa ya, buat itu udah biasa, soalnya ini kan bidang jasa ya. Kalau umumnya temen kita udah siap umumnya, ya kita harus terima lah gitu. Itu memang hukum alamnya seperti itu, nggak di mana-mana. Semua barber pasti pernah merasakan seperti itu. Dan ada sih ya. Kalau awal-awal kita emang lagi dekat sama karyawan kita, lagi semangatnya, lagi rame-ramenya gitu kan. Tiba-tiba dia ada seperti, tapi ya nggak boleh, kita nggak bisa egois kan. Mereka pengen maju, ya alhamdulillah kita support lah. Iya. Tapi ada yang menarik deh Om, dari Maxi Billy Barbershop ini beda dengan jasa-jasa potong rambut yang ada di Kota Serang. Kayak misalkan lo ada yang namanya istilahnya jemput bola. Kayak misalkan order dari luar, lo terima juga ya? At home. Nah itu kenapa lo bisa kepikiran kayak gitu sih? Awalnya kan kita kan kena situasi kayak gini ya. Nah, di pandemi COVID-19 ini ya. Banyak orang yang males buat keluar, takut buat keluar karena takut virus ini kan. Nah, mana nih caranya? Akhirnya gue coba buat gimana kalau gue jemput bola nih? Akhirnya gue buka. Awalnya sih ada satu orang dulu pakai gue ke rumahnya, akhirnya gue mengiyakan, gue foto-foto, akhirnya gue upload di Instagram. Itu jadi banyak. Oh berarti tidak disengaja? Awalnya udah pernah tapi nggak serame sekarang. Emang karena COVID-19 ini berpengaruh banget sih dari segi finansial juga ya. Emang ini nggak sih mempengaruhi nggak sih dari segi hasilnya di COVID-19 ini? Pengaruh. Yang biasanya lo bisa megang sehari kepala gitu, biasanya paling sepi 15-20 kepala, 30 kepala karena sehari itu ya karena pandemi ini bisa turun 50%. Dan untuk sobat malam yang mau potong rambut di Maxi Billy Barbershop itu caranya gampang banget. Di mana sih Om alamatnya Om? Alamatnya di Jalan Salbai Min nomor 34, masih satu halaman dengan Salbai 34. Cost of Salbai 34 masih satu halaman, tapi kita di depannya. Pokoknya nyebrang kali sedikit lah ya. Ya di pinggir kali lah ya. Pinggir kali dikit. Ada kontak person nggak? Kalau kontak person di 0821 14 47
2650. Nah, di bawah nanti editornya juga bakal nyantumin nomor WhatsApp-nya. Kalau akun Instagram lo, kalau misalkan ada yang belum pernah cukur rambut atau potong rambut di Maxi Billy Barber ini, bisa dikepoin atau follow di akun Instagram lo, di mana sih? Maxi Billy _ the barber. Nah, itu followersnya udah banyak banget sobat malam. Oke, terima kasih untuk Om Akte nih yang udah apa ya, bisa dibilang dari perjalanan sebagai anak band dan sekarang menjadi salah satu tempat jasa, pengusaha juga bisa dibilang di bidang barbershop, yang udah cerita-cerita banyak pengalamannya, terus juga masa lalunya, dan sampai sekarang yang bisa dibilang tetap konsisten di bidang barbershop. Dan itu gue salut banget sih Om, dan semoga lo juga kedepannya bakal terus, dan amin. Siapa tuh bisa lebih besar dari sekarang ya. Amin. Om, terima kasih ya Om sudah sama-sama ngobrol malam di channel kita di Mahakarya Live. Dan untuk sobat malam, jangan lupa sekali lagi gue ingetin untuk mensubscribe channel kita di Mahakarya Live. Dan jangan lupa juga kasih tahu ke teman-temannya untuk share, like, dan komen di channel kita. Oke, Agung Bex pamit dan sini ya? Sini. Oke. Dan Agung Bex pamit dan terus Maxi Billy pamit juga. Oke. See you. Assalamualaikum.